Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Baik semuanya, kali ini saya akan masih membahas tentang perkuliahan di luar negeri. Jika beberapa waktu lalu saya membahas tentang bagaimana cara masuk Al-Azhar, kemudian membahas tentang beberapa jalur yang harus kita lewati jika kita ingin masuk ke Al-Azhar, mulai dari Kemenag, PBNU, Dubes, kemudian dan lain sebagainya. Maka kali ini saya akan membahas tentang kuliah di luar negeri lebih luas lagi. Jadi bukan hanya kuliah ke Al-Azhar, saya akan membahas tentang bagaimana cara kuliah di luar negeri, khususnya ke negara Yaman, Sudan, Maroko, Jordan, Turki, dan lain sebagainya. Karena pasti di antara teman-teman semuanya memiliki cita-cita, keinginan bukan hanya ingin kuliah ke luar negeri itu hanya ke Mesir. Karena setiap orang kan berbeda-beda gitu kan. Kita itu ingin jurusannya apa, ingin ke negara mana gitu. Jadi beda-beda. Nah, berikut saya akan ulas ya untuk bisa kuliah di luar negeri di luar Mesir ya, terutama Turki. Kenapa? Karena Mesir dan Turki ini masih sangat dekat ya. Kenapa? Bedanya cuma Mesir ini masuk ke Afrika ya. Kalau Turki itu masuk ke Eropa, udah masuk ke Eropa kan, Asia Eropa gitu. Dan di sini juga dari Mesir ke Turki itu sangat dekat ya. Kalau naik pesawat itu kira-kira 2 jaman lah. Jadi cukup dekat ya. Kita hanya melintasi Laut Mediterania kalau nggak salah gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Jika seperti ke Mesir, Sudan, Maroko itu kita harus melalui tes Kemenag, maka untuk ke Yaman, ke Turki, ke Jordan ini ada jalur lagi nih. Karena nggak masuk ke tes Kemenag, jadi ada jalur lagi. Biasanya kita tahu kalau ingin kuliah ke luar negeri itu kita harus memiliki nilai bahasa gitu kan, TOEFL gitu kan. Kalau nggak salah itu TOEFL itu kayak nilai bahasa Inggris kita, bahasa Arab kita gitu kan, harus di atas rata-rata, harus di atas sekian untuk bisa masuk ke universitas yang ada di luar negeri. Atau kita memiliki ijazah yang memang sudah internasional. Nah, tapi kalau ijazah kita masih nasional gitu kan, karena sekolah bukan standar internasional, maka kita harus memiliki jalur yang berbeda gitu kan, nggak langsung bisa daftar gitu karena ijazahnya berbeda gitu. Nah, caranya itu cukup mudah ya. Kita itu hanya butuh mediator. Mediator ini apa sih? Mediator ini adalah suatu lembaga atau yayasan yang mana lembaga tersebut itu sering memberangkatkan pelajar-pelajar Indonesia ke berbagai negara yang ada di luar negeri seperti Mesir, Yaman, Maroko, Sudan, Jordan, Turki, Madinah, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali ya negara-negara yang tuju. Dan mediator-mediator seperti ini sudah banyak di Indonesia ya. Sudah banyak di Indonesia, menyebar luas, tergantung kita ingin ke negara mana nih gitu kan. Maka kita cari mediator yang mana mediator tersebut itu sering memberangkatkan pelajar ke negara tersebut gitu. Karena tiap mediator itu beda-beda. Ada yang mediator khusus Timur Tengah, kemudian ada mediator yang Eropa, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya tahu nih, kenapa saya membahas tentang Turki, Jordan, Yaman, dan lain sebagainya? Ya karena saya dulu juga berangkat ke Mesir ini melalui mediator. Maksudnya, ketika kita sudah tes Kemenag, kemudian kita diterima di Mesir, maka kita untuk berangkat ke Mesir ini tidak mudah. Kita harus punya mediator. Nah, mediator ini adalah penengah ya, yang mana nanti mediator ini akan mengurusi berkas-berkas kita, mengurusi visa, mengurusi paspor, mengurusi semuanya, yang mana nanti kita itu intinya kita tinggal berangkat, tahu-tahu kita berangkat ke negara yang kita tuju. Nah, itu mediator seperti itu ya, biasanya membantu kita, memudahkan supaya kita nggak ribet dalam pemberkasan ini itu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian cukup mencari mediator. Saya kasih tahu, yang saya tahu nih mediatornya itu bisa kalian di daerah Pare itu ada mediator namanya, atau
namanya itu Markas Sarobiah. Selain Markas Sarobiah ini mediator, Markas Sarobiah juga di sana adalah suatu lembaga yayasan yang berfokus pada persiapan bahasa. Seperti kita ingin ke Mesir, ke Yaman, Sudan, Maroko, dan lain-lain, ya nanti di sana itu kita belajar bahasa Arab ya, dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita akan dibimbing gitu kan. Nah, kemudian selain bimbingan bahasa juga, mediator ini Markas Sarobiah ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri seperti Yaman dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin kuliah di Yaman, kita itu nggak usah bingung bagaimana cara daftar ke Yaman. Kita tinggal pergi aja ke mediator tersebut, Markas Sarobiah. Nah, di sana nanti kita akan belajar, kemudian nanti kita akan ada satu waktunya gitu, kalau sudah waktunya itu ada tes gitu kan, untuk diterima masuk ke Yaman. Kenapa? Karena mediator tersebut ini sudah bekerja sama dengan universitas yang ada di Yaman. Dikasih kuota misalkan setiap tahun itu 50. Maka setiap tahun itu nanti akan mengadakan tes di mediator tersebut dan akan dicari 50 yang nilainya itu memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan Turki dan lain sebagainya. Adapun seperti di daerah Tangerang itu ada mediator namanya Rehlata, sama itu juga mediator lembaga yayasan yang fokus pada pembimbingan ya, bimbingan bahasa sebelum kita keluar negeri. Nah, jadi kemarin juga Rehlata ini telah memberangkatkan beberapa pelajar Indonesia ke negara Jordan, kemudian Turki. Nah, kemudian ya gimana caranya? Ya kalian tinggal kontak aja nih mediator Rehlata tersebut yang ada di Tangerang. Kalian bisa cek di Instagram ya, karena sosmednya itu komplit. Kalian di Instagram bisa cek Rehlata atau Markas Sarobiah. Nah, itu yang udah cukup ini sih sering memberangkatkan beberapa pelajar dari Indonesia ke berbagai negara gitu kan. Nah, jadi kalian kalau pengen ke Turki ya udah coba aja di kontak tuh Rehlata atau Markas Sarobiah. Kenapa saya merekomendasikan dua tersebut? Karena dulu saya pernah belajar di Markas Sarobiah, belajar kursus bahasa Arab sebelum mengikuti tes. Di sana itu dulu online, kemudian online juga bisa, offline juga bisa ya. Kemudian saya juga mediator berangkatnya itu menggunakan mediator Rehlata gitu kan. Pemberkasan ya diurus oleh mediator Rehlata tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang ingin kuliah ke Turki nih, kenapa Turki? Saya yakin pasti banyak banget yang minat ke Turki. Kenapa? Karena Turki itu udah masuk negara Eropa. Kemudian di sana itu pemandangannya yang indah gitu kan, khas Turki banget. Yang mana Turki itu ada masjid yang terkenal yaitu Hagia Sophia, dan di sana juga ada musim salju ya, jadi kayaknya enak banget itu kan. Di sana juga lumayan bersih lah gitu kan, karena masuk kota Eropa dan tertata rapi. Ya itu sih menariknya Turki itu seperti itu gitu kan, karena masuk Eropa lah, banyak juga ya orang-orang yang ingin berwisata ke Turki. Jadi kalau kita belajar ke Turki itu ya udah kita tuh belajar sama sekalian itu berwisata gitu kan, berliburan. Jadi tiap hari kita liburan gitu, sambil belajar sambil liburan, karena kan Turki itu indah ya, termasuk salah satu negara yang indah. Nah itu, jadi ketika kalian ingin ke Turki ya udah kalian menggunakan mediator, yang mana nanti mediator ini akan mengurus semuanya. Kalau ada tes nanti kalian akan dibimbing seperti ini tesnya. Kemudian nanti itu kalau udah sampai Turki, di sana di Turki itu ada pembelajaran bahasa Turki sebelum masuk kuliah. Jadi kita belajar bahasa Turki dulu, baru kuliah. Biasanya seperti itu gitu kan. Karena saya juga memiliki teman ya, di Yaman ada, di Turki ada. Jadi setiap kita yang sekolah, kuliah di luar negeri itu memiliki jaringan yang luas ya, antara satu negara dengan negara lain. Kenapa? Karena kita semua di bawah satu organisasi yang sama, yang mana organisasi tersebut mewadahi semua mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, yaitu untuk mempererat gitu kan, kemudian menambah relasi gitu. Jadi seperti itu, mungkin nanti kita akan bahas ke depannya lebih luas lagi. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9